kita harus tetap semangat. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan naikkan doa yang akan dibimbing oleh Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Lagi kami akan mulai ibadah ini. Kiranya berkat ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kita serahkan semuanya kepada-Mu saja. Tuhan yang doa kami, haleluya, amin. Nah, untuk mulai ibadah pada hari ini kita angkat satu pujian, Ajar Kau Tuhan. Sekarang saatnya kita akan salam damai dengan mengatakan Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Nah, selama 1 minggu ini kan kita sudah melakukan dosa. Nah, kita akan mengangkat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan bisa mengampuni dosa kita dengan satu pujian bermata hati. Datang padamu dalam kerinduan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang menjadi perikop kita pada ibadah remaja LXP GKI Temanggung tanggal 16 Agustus 2020 ini, terlebih dahulu mari kita satukan hati dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan bersama anak-anak-Mu di tempat ini untuk dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Perikop kita pada ibadah minggu hari ini untuk LXP terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Mari kita membacanya. Saya akan membaca. LXP boleh mengikutinya dalam hati sesuai dengan Alkitab yang dibawa, baik secara elektronik maupun secara manual. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh-Nya yang kudus selalu menuntun membimbing kita setiap hari. Terpujilah Tuhan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik remaja LXP yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini oleh Lembaga Alkitab telah membantu kita memberi tema dengan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Sesuai dengan bulan ibadah dan mingguan dalam gerak remaja, kita diberi tema yaitu Freedom Right atau kebebasan yang benar. Diawali dengan pasal 8 ayat 30 ini,
Mari kita memperhatikan frasa demi frasa secara tekstual tentang bacaan kita pada ibadah minggu ini. Ayat 30 tadi berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kita diberitahukan bacaan sebelumnya, sebelum kita memahami ayat 30 ini, ya, pada saat itu sebelumnya Yesus sedang mengajar orang Yahudi, dan banyak orang pada saat itu mengajarkan beberapa hal. Kalau kita melihat Alkitab kita di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan dari dunia. Kemudian kita diajarkan Yesus adalah terang dunia dan lain-lain. Setelah mengajarkan semuanya itu, pasal 30 dituliskan bahwa banyak orang percaya kepadanya. Tetapi adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada tertulis juga di dalam surat Matius pasal 22 ayat 14 yang mengatakan demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan demi persekutuan, mendengarkan khotbah bisa melalui media atau tatap muka. Tetapi kita harus jujur bahwa dari sekian orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, tentu saja ada banyak yang akan bisa percaya, dan tentu saja pastilah ada satu dua yang ragu-ragu atau tidak percaya. Karena itu sebagai peringatan bagi kita bahwa orang percaya memiliki suatu standar penilaian di mata Tuhan melalui surat Matius pasal 22 ayat 14 tadi yang kita bacakan, yang berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, dalam kegiatan apapun, dalam ibadah, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus selalu mengingat firman Tuhan ini bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipanggil. Kenapa hal itu terjadi, adik-adik sekalian? Kita akan melanjutkan pembahasan di frasa berikutnya, ya, di ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalamku, di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi apabila firman Tuhan itu, ya, tidak kita hidupin, tidak kita ikuti pengajaran yang telah Tuhan Yesus sampaikan sampai kepada kita saat ini, itu akan menentukan status kita, apakah betul kita ini adalah seorang murid sejati atau sebaliknya kita hanya menjadi murid penggembira atau murid abadi. Tapi seorang murid di bangku sekolah, dia akan berusaha mendapatkan nilai terbaik, dia akan belajar terbaik. Demikian juga secara rohani sebagai anak-anak Tuhan, remaja Kristen punya tuntutan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup untuk didengar saja, tetapi harus belajar dengan giat, harus mencapai target minimal mengerti, memahami
dan meminta pembimbingan Roh Kudus dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kenapa Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan ayat ini, ya. Karena kita telah diajari bahwa orang percaya ini kemudian yang telah percaya dari pengajaran Tuhan Yesus ini, tentu setelah mengalami ujian seleksi untuk mendapatkan seorang murid yang berkualitas, murid yang setia itu akan terpisah dua karakter orang percaya itu kemudian. Ada karakter yang setia yang disimbolkan sebagai domba-domba, kemudian ada yang tidak setia dengan disimbolkan sebagai kambing. Ada yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa disebut ya, murid yang setia? Karena dia tetap di dalam firman Tuhan. Ada orang tubuhnya secara jasmani, dia hadir di tengah-tengah persekutuan, tetapi hati dan pikiran kita melalang buana kemana? Itu bisa melalui firman Tuhan ini kita bisa menilai bahwa kita bukanlah seorang murid yang sungguh-sungguh setia, bukanlah murid yang sebenarnya seperti yang Tuhan Yesus katakan, kamu benar-benar adalah murid. Ayat berikutnya yang diberkati oleh Tuhan, ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak remaja dan juga kepada saya, halawa, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Apabila kita memiliki lisensi sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus, maka satu upah besar yang harus kita dapatkan daripada semua itu, yaitu mengatakan bahwa kita akan mengetahui kebenaran. Pertanyaannya adalah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu sendiri tidak lain adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran itu sendiri tidak lain adalah Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus adalah Mesias Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Berdasarkan itu adik-adik, kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, tentu kita akan percaya dan tetap tinggal dalam firman itu dan menerima seutuhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kebenaran yang sejati itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus diutus oleh Bapa untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Demikian juga dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kami. Itulah kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran yang memerdekakan itu. Apabila setiap orang yang menerima itu, menerima Yesus sebagai Tuhannya, menerima Injil sebagai firman kebenaran dari Allah, di sanalah ada yang namanya kemenangan, pembenaran, dan dibenarkan oleh Tuhan.
Seorang pun tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita ingat di bulan Agustus setiap tahunnya bangsa Indonesia dengan penuh sukacita merayakan sebuah perayaan yang sangat spektakuler, yaitu HUT RI. Dan pada tahun ini, tepat besok tanggal 17 Agustus 2020 ini kita merayakan HUT RI yang ke-75. Pada tahun 1945 itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Soekarno Hatta yang didorong oleh seluruh para pemuda dan pejuang saat itu telah memproklamasikan proklamasi yang menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing yaitu Belanda dan Jepang. Kemerdekaan Indonesia saat itu baru semata-mata bebas dari penjajahan bangsa asing. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sudahkah benar-benar bebas dari segala bentuk penjajahan? Merdeka segala. Ya, betul. Negara secara struktur sudah merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Bebas dari perbudakan Belanda dan Jepang. Tetapi apakah kelompok-kelompok minoritas, kelompok marginal dan kaum papa benar-benar sudah merdeka dari penjajahan? Apakah benar-benar sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk diskriminasi dan bentuk-bentuk kejahatan yang lain yang menggerogoti menjajah kehidupan setiap bangsa dan rakyat Indonesia? Apalagi kalau kita ditinjau dari segi banyak sudut dan bentuk, apakah kita sebagai anak bangsa Indonesia sudahkah merdeka dari segi ideologi? Apakah kita betul-betul juga sudah merdeka dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Sampai detik ini, yang mana pada besok hari ini akan kita rayakan HUT ke-72 RI tahun 2002 ini, tentu saja kita sebagai bagian daripada anak bangsa ini wajib merenungkan dan merefleksikan hal ini dalam setiap derap nafas hidup kita. Apakah benar-benar kita sudah memberi sumbangsi dari arti, makna dan tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sejati? Remaja yang diberkati oleh Tuhan, pada pasal 33 umat Yahudi yang sebagian tadi percaya itu dari semua apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu, mereka menjawab, ada sebuah hal yang tidak berkenan dalam hati mereka, sehingga mereka mengatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Umat Yahudi memahami kata merdeka, kebebasan yang disampaikan oleh kita Tuhan Yesus Kristus adalah memahaminya secara duniawi atau demografi manusia, secara geografi saja, secara alam, suku bangsa, teritorial. Tetapi yang Tuhan tawarkan sebenarnya bukan sekedar bebas dari segi penjajahan dunia, tetapi kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk mendapatkan keselamatan
yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mempersoalkan hal ini, ya, menyampaikan sanggahan, sehingga mereka berkata, ya, kami adalah keturunan Abraham. Terkadang kita sebagai orang percaya pun dengan modal KTP orang Kristen, mungkin kita juga bermodalkan aktivis, dan kita sudah merasa bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tapi jawaban Tuhan Yesus kemudian ini bertolak belakang yang dipahami oleh orang Yahudi yang sebagian tadi percaya pengajaran awal-awal Tuhan kita Yesus Kristus. Dari keberatan protes orang Yahudi ini dengan membela diri bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, bahkan di ayat setelah itu mereka mengaku sebagai, ya, anak Tuhan, anak Allah. Luar biasa kan? Bagaimana dengan anak remaja selama ini? Mungkin kalau ditanya oleh teman, rekan, mereka melihat mungkin kita, oh, mungkin dia orang Kristen. Apakah kamu orang Kristen? Wah, pasti kita latang. Ya, saya orang Kristen. Tapi jarang kita ditanyakan, misalnya kita tanya, apakah Anda ini murid Yesus yang benar-benar atau murid yang sejati? Kira-kira apa jawaban kita? Sekiranya seseorang misalnya saya bertanya sekarang salah satu kepada adik-adik, ya, adik, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah benar-benar seorang murid Tuhan Yesus? Kira-kira jawabnya bagaimana? Inilah tantangan bagi kita sebagai anak Tuhan, buat adik-adik dan termasuk saya. Kita harus selalu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini sudah layak dapat gelar dari Tuhan? Dia mengatakan benar-benar murid. Apa kualifikasi yang kita miliki? Yaitu hidup tetap di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman artinya melakukan, mematuhi, mempelajari. Dia mengatakan muridku. Murid itu adalah pekerja utamanya apa? Belajar. Tapi kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan lupa kewajiban untuk belajar firman Tuhan karena merasa sudah orang Kristen. Ini tantangan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi renungan kita bersama. Di ayat berikutnya kita akan mempelajari lagi apa kata Tuhan Yesus dari, ya, penolakan keberatan orang Yahudi tentang kemerdekaan ini dengan membuat dalih pembenaran bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang menganggap secara otomatis seperti pewaris janji-janji Tuhan. Betul begitu ya? Kita pun anak-anak Tuhan, orang Kristen selalu mengaku bahwa kita ini adalah pewaris janji Tuhan. Dan kadang dengan tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan, kita juga mengaku sebagai anak-anak Abraham, anak atau bapak Abraham, bapak orang beriman, ya, sehingga kita pun disebut anak-anak Abraham. Tapi mari kita merenungkan percakapan antara orang percaya ini dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kalau kata-kata ini dihadapkan, diarahkan kepada kita,
kita remaja Kristen, Tuhan Yesus berkata kepada remaja ASP, mengatakan, anak ASP harus kamu ketahui, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi bukan karena KTP kita dibenarkan, bukan karena KTP kita menjadi murid Yesus yang sejati, tetapi hidup di dalam firman-Nya dan menjauhi perbuatan dosa. Tapi masih kita hidup di dalam dosa, amarah, kebencian, dendam, itu menunjukkan bahwa kita belum menunjukkan sebagai murid Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa kita belum mengenal kebenaran. Kita masih hidup di dalam kegelapan. Ada yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat terakhir yang ke-35 dia berkata, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Rumah itu tempat perteduhan, tempat hidup bersama, bertumbuh bersama. Betul ya? Selain anak Tuhan, hidup, bertumbuh, bergerak, beraktivitas bersama, haruslah di dalam firman. Tidak boleh keluar dari sana. Sebab kita keluar di dalam firman itu, rumah kita bukan lagi di dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita adalah bukan milik Yesus Kristus. Kita belum memahami, belum mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Kebebasan atau kemerdekaan yang benar adalah apabila kita benar-benar hidup seturut dengan kehendak atau seturut dengan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Karena Tuhan Yesus ialah anak Allah dan juru selamat umat manusia. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya kewajiban untuk selalu belajar dan berlatih. Latihan rohani untuk melatih hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Hidup menghidupi firman Tuhan itu. Itulah seorang murid yang sejati. Tapi seorang mengaku murid, tetapi dia hidup berdasarkan hukum-hukum yang lain, pribadi-pribadi yang lain, karakter-karakter yang lain, tentu saja itu bisa dikatakan kita adalah hanya murid palsu. Tentu saja anak-anak LSP yang saya kasihi, kita telah dipanggil dan dipilih. Mari selalu hidup tetap di dalam firman Tuhan, supaya kita menjadi pewaris-pewaris janji yang kudus, menerimanya secara utuh dalam hidup kita sehari-hari, sambil belajar terus kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dan pelayanan. Tetap bersemangat, sebab melalui itulah kita akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu karena sudah mengenal kasih Tuhan itu, maka kita akan merdeka, bukan bebas dari penderitaan, bukan bebas dari permasalahan. Jadi merdeka yaitu sukacita, baik dalam suka dan duka kita diberi kekuatan kemampuan, sehingga kita apapun keadaan kita akan memancarkan seorang murid dan orang percaya yang betul-betul merdeka. Ada dia diberkati oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Pembacaan perenungan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi patokan dalam kehidupan kita, renungan bagi kita. Yang pertama, kita tetap harus setia di dalam Injil firman Tuhan yang telah Tuhan Yesus ajarkan kita melalui Alkitab. Yang kedua, sebagai murid Tuhan, kita harus setia untuk belajar, melatih diri kita menuruti firman. Kita sudah tahu kebenaran itu, jangan bimbang dan jangan izinkan iblis merampas semuanya itu hanya karena janji-janji duniawi. Dan yang terakhir, hiduplah setia dalam ibadah, doa, dan persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan
kiratan pengukuhan iman rasuli kita, dan setiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, bermenderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kita dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia yang bersembahyang dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Selain kesehatan, hari yang bahagia, dan sebentar lagi kami sebagai bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-70. Sekalipun di tengah-tengah wabah COVID ini, tetapi kami bersyukur, kami tidak kehilangan sukacita, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kiranya berikan kekuatan, kemampuan supaya dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya masalah COVID-19, tanpa campur tangan Tuhan, tidak seorang yang dapat menolong kami. Kami percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberi kebebasan yang sejati, Tuhan yang mampu memerdekakan kami seperti semula, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Mandu, kiranya berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Termantu dan keluarga, majelis, seluruh dalam keterbatasan kami akan merintis persiapan menyongsong ibadah dalam keadaan tatanan Allah. Tentu apalah artinya itu kalau bukan Tuhan sendiri yang mengizinkan. Karena itu pada saat ini kami mohon kepada Tuhan, berkatilah rencana ini supaya kami boleh beribadah lagi untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan, remaja Tuhan, baik yang menyaksikan maupun yang menyaksikan, dimanapun mereka berada saat ini, lindungi mereka, mampukan mereka untuk boleh belajar sekalipun dalam keadaan COVID. Kami percaya dan memiliki guru di atas guru, Allah yang Maha, Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan mereka sehingga mereka tetap akan keluar sebagai pemenang, akan keluar sebagai merdeka. Virus COVID tidak akan menghalangi berkat Tuhan bagi anak-anak. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa saudara kami yang barangkali sakit dan setiap pergumulan dengan Tuhan di jemaat GKI Temanggung, lebih khusus anak-anak, tolong mereka, lawat mereka dan banyak kekurangan kami sebagai anak, ada yang tersembunyi, ada yang dosa. Hanya kepada Kristus Yesus kami memohon ampun. Inilah doa kami dan jauh dari semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Yesus kita, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam kegelapan, tetapi lepaskanlah kami daripada bencana, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Sekalipun kita di rumah saja, jangan sampai ini menghalangi kita untuk selalu memberi yang terbaik pada Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita dapat memberi persembahan dengan 2 cara, yaitu 1. Teman-teman mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja saat keadaan sudah membaik. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA nomor 154026500 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita bersama-sama mempersembahkan sedikit yang kita miliki, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Pada minggu ini diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian doa yang
selesai ibadahnya, kita sudah melakukan semua rangkaian ibadah dari awal hingga akhir, dan kita mau ucapin selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.